untuk mata kuliah gambar teknik. Baik, sebelum menggambar kita harus mengukur dulu eh, berapa jarak garis pinggir yang kita butuhkan. Jadi sesuai standar, jarak garis pinggirnya adalah bagian sebelah kiri 2 cm, sebelah kanan 1 cm, atas 1 cm, dan bawah pun 1 cm. Ini standar gambar, cara pengukuran begitu. Kemudian kita harus menggunakan eh, dua penggaris. Kita harus menggunakan dua penggaris untuk supaya garisannya lurus. Garisnya lurus. Ini dapat kita lihat garisannya. Dua penggaris ini. Jadi kita harus samakan. Penggaris itu harus sejajar dengan media gambar, dan kita lihat batas ininya. Jadi ada satu penggaris lagi sebagai penahan dari penggaris yang lain. Jadi ibarat dua penggaris yang saling membantu. Jadi ini kita samakan media gambar media kertas dengan sejajar dengan penggaris sejajar. Ya, yang satu lagi pembantu supaya jangan tidak bergerak dua waktu penggarisnya kita turunkan ke bawah. Setelah pas kita garis, ya kita garis supaya penggaris. Tapi diingat waktu menggaris pensil yang kita pakai harus supaya dia sama besar diputar. Kemudian kita lanjutkan pada penggaris bagian sebelah kanan dengan juga menggunakan dua penggaris. Jadi satu pembantu penggaris yang lain. Jadi harus begitu. Kita sejajarkan dulu penggarisnya. Terus setelah kita anggap sejajar, kita coba kita sejajarkan. Kemudian kita tandai mana 1 cm tadi. Ya, oke. Dan mulai kita garis. Ya. Garisnya. Dan kemudian yang penggaris bagian bawah juga begitu. Kita menggaris bagian bawah, kita bantu lagi penggarisnya supaya garisan kita lurus. Kita sejajarkan dengan media kertas bagian pinggir, kemudian kita tarik, kita samakan, kita lihat mana tanda 1 cm harus sejajar. Ya. Kita coba lagi, kita sejajarkan supaya garisan kita itu lurus. Kalau sudah lurus, ya kita mulai garis. Ya, kita akan lihat hasilnya sejajar. Gitu. Kemudian kita mengambil garisan sebelah kanan yang jaraknya dari media kertas, jarak garis pinggirnya 2 cm 2 cm dari pinggirnya. Ya, kita sejajarkan lagi dibantu dengan penggaris yang lain di bagian bawah. Kemudian kalau sekiranya sudah sejajar, kita cari titik di mana kita tandai tadi 2 cm dan kita sejajarkan. Jangan sampai tidak sejajar, kita ulangi supaya sejajar. Kita bantu dengan penggaris di bawahnya dan kita tarik. Kalau sekiranya sudah sejajar, lihat tanda titik kita tandai tadi. Oke, sudah sejajar, kita tarik. Kemudian sudah sejajar dan kita tarik. Maka jadilah garis pinggir yang kita buat. Ini kita lihat hasilnya dan sudah menjadi garis pinggir. Ini sejajar garis pinggirnya, atas, bawah, samping, kanan, dan inilah media gambar untuk tugas pertama. Kemudian bagaimana kita akan mengisinya? Kita mengisi sesuai dengan instruksi gambar teknik. Kita mengisi di dalamnya 6 kotak yang ada, setiap kotaknya akan berukuran 10 cm dan bagian atasnya 2,5 cm, sebelah kanan 2 cm, dan jarak antara kotak itu 2 cm, dan jarak antara kotak pun 2,5 cm. Nah, ini kita coba mulai menggaris isi kotak tersebut sesuai dengan
instruksi gambar yang kita berikan kepada saudara. Ya, kita coba lihat, kita tetap menggunakan penggaris ini. Jadi penggaris ini harus satu pasang ya, untuk memudahkan kita untuk menggaris. Jadi kita coba bagian-bagian itu. Jadi penggaris ini tidak boleh kita menggunakan satu penggaris, karena satu penggaris untuk penahan dan satu lagi sebagai rel dari penahan. Jadi satu tahan, satu bergerak, satu tahan, satu bergerak. Untuk menyamakan harus dua-duanya kita gerakkan supaya sama dengan garis pinggirnya. Jadi kalau masih belum sejajar, kita sejajarkan, kemudian kita garis. Kalau sesuai dengan instruksi, jaraknya adalah 2,5. Lihat ukuran 2,5 dari garis atas, dari garis pinggir kita, jadi 2,5 cm. Kemudian kita tarik 10 cm ke bawah. Kita bisa menggunakan sentian yang ada di garis penggaris sebelah kiri kita ini. Kemudian kita garis, kita tarik lagi 2,5 ke bawah, 2,5 cm, kita garis saja. Jangan ragu dulu karena kita ada kotak-kotak, nanti baru kita hapus. Kita samakan lagi, kita tarik 2,5 cm. Kalau sudah sama, sejajar, kita sesuaikan dengan gambar kita. Sejajar, kita sama, tarik 2,5 cm. 2,5 cm ya, tarik garis halus saja dulu, garis halus supaya sama garisannya. Kemudian kita mengambil bagian bawah. Nah, bagian bawah sama aja, tetap dua garis kita. Jadi jangan, tujuannya adalah supaya garisan yang kita buat itu sama. Jadi kalau sudah sama, baru disamakan yang di sebelahnya. Ya, jadi ini satu tetap, satu rel, satu bergerak, satu tetap, satu bergerak. Jadi kalau kita untuk menyamakan harus dua-duanya bergerak sama. Seperti ini ya, kita tarik 10 cm. Nah, harus sama garisnya, kita samakan dengan penggaris kita. Ulang lagi untuk menyamakannya. Kemudian kita samakan ya, relnya siap, kita siapkan supaya gambaran kita penggaris-garisannya lurus. Kita tarik ke bawah ya. Setelah sama, kita tarik ke bawah sejarak 10 cm sesuai dengan sentian gambar yang kita buat. Ya, kita garis, kita pegang. Garis ya. Jangan terlalu keras, jadi nanti kita hapus saja. Kemudian gimana langkahnya? Kita dari instruksi gambar, sebelah kanan itu 2,5 cm. 2,5 cm dengan jarak nanti kotaknya 10 cm. 2,5 cm, kita ambil 2,5 cm dari garis pinggir. Garis pinggir ya, kita coba rel atas bergerak, rel bawah tidak. Jadi untuk menyamakannya, kalau untuk bersama-sama untuk menyamakan yang garis pinggir, dua-duanya harus ikut. Tapi setelah selesai sejajar, satu tetap, satu bergerak. Jadi yang bergerak adalah garis yang tempat kita menggaris. Nah ini ya, setelah sama kita tarik sebesar 2,5 cm. Jadi 2,5 cm dari garis pinggir. Ya, kita tarik 2,5 cm, kita garis. Nah, kita garis, kita samakan supaya kita bisa menghitung dari atasnya, kemudian kita garis ke bawah 10 cm. Jadi kita bisa menggaris dua langsung kotaknya. Nah, kemudian gimana, kita satu tetap kalau kita sudah sejajar, satu tetap, satu bergerak. Jadi kalau kita mau bergerakkan bagian atas, di bawah tetap, dan sebaliknya. Sekarang ini sudah 2,5 cm, kita tarik menjadi kotaknya karena ukuran 10 x 10 cm. Kemudian kita tarik ke bawah, samping kanan ya, samping kiri ya, tarik dengan jarak 10 cm. Dan kemudian kita lanjutkan
kotak keduanya dengan jarak garis antar kotak itu 2 cm ya. Kita lanjut, kita tarik. Kemudian ingat, kita kalau menarik penggaris, kita harus memikirkan mana rel dan mana yang akan ditarik. Ini penting sekali untuk di ini kan ya. Setelah 10 cm tarik garis ya. Kemudian kita antar kotak, tadi ingat kita 2 cm ya, 2 cm sudah pas. Ingat, harus sejajar dengan rel yang tadi yang pertama. Kalau berbeda nanti kita lurusin lagi ya. Kita garis. Sudah jadi 4 kotak dengan jarak antar kotak 10 jarak besar kotak 10 kali 10 cm. Kemudian jarak antar kotak yang ke samping itu 2 cm, kecuali pada garis pinggir 2,5 cm. Kemudian kita tarik untuk menjadi kotak ini, kita tarik lagi, kita bentuk supaya jadi 2 kelompok ya. Garis itu jarak 10 cm ya. Sudah jadi. Jadi semua gambar sudah jadi, kotak-kotaknya. Jadi ini akan dibuat sesuai dengan instruksi gambar, dengan jumlah kotak itu setiap gambarnya satu baris. Jadi 3 buah kotak yang sebaris, hitungannya satu baris. Jadi ada nantinya kalau hitung lembar 1, 2, 3, 4, 5 lembar nantinya. 6 lembar tambah nanti lambang PU yang terakhir. Setelah selesai itu kita membuat, kita hapus, kita bersihkan, dan sudah kelihatan kotak-kotaknya. Dan ini sudah siap untuk diisi. Jadi kalau sudah bersih, terasa sudah bersih, sudah selesai, kita sudah bisa membuat gambar ini. Oke, sudah selesai, dan kita lanjutkan mengisi gambar ini supaya sesuai dengan instruksi gambar. Tapi dalam hal ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggaris. Cara menggaris mengisi kotak hanya beberapa macam saja, yaitu pada kotak pertama. Kotak pertama itu adalah garis pinggir. Jadi kotak baris pertama dibuat garis horizontal dengan jarak garis 4 mm. Nah, jadi milinya itu bisa kita lihat di bagian pinggir penggaris yang tetap, dan untuk meluruskan garis kita menggunakan roll satu lagi. Jadi bisa kita lihat, kita sejajarkan gitu 4 mm. Jadi misalnya kita ketemukan antara nomor angka 3, kita sejajarkan ini, kemudian kita lihat jaraknya sebesar 4 mm. Kita tarik ke bawah. Setelah sejajar, lihat ini ada 4 mm, kita garis. Jadi sebelumnya kita sejajarkan di atas, kemudian nggak bisa kita tarik ke bawah 4 mm. Ada, kita garis. Saya contohkan untuk membuat ini. Jadi memang dalam menggaris gambar ini supaya sejajar, kita memang harus satu penggaris jangan lepas, jangan bergerak. Jadi yang bergerak hanya untuk gambar yang dimana pensil kita akan bergaris, dimana pensil kita bergerak. Jadi ini ya kita selesaikan. Saya tidak akan menyelesaikan gambar ini secara detailnya, tetapi saya mencontohkan cara menggarisnya ini. Jadi lihat, tangan kiri saya tetap memegang penggaris sebagai rel, dan satu lagi saya pegang dengan 2 jempol saya, dan tangan saya sebagai penggerak penggaris yang ini. Kemudian baru saya tarik gitu. Jadi itu yang kita buat untuk gambar ini. Dan seterusnya kita akan coba melihat mengisi kotak yang baris kedua. Nah, baris kedua itu adalah membuat garis tegak lurus, garis vertikal dengan jarak garis sama dengan yang di atas, tetapi bedanya satu mendatar, yang satu vertikal. Ya, kita coba. Ingat, satu
penggaris kita di bawah, satu lagi di atas. Kita sejajarkan dulu. Cara mensejajarkan adalah menyamakannya penggaris ini, dua penggaris ini dengan garis yang ada. Nah, kita lihat, kita samakan. Setelah sama, kita tarik garis. Ingat, jaraknya antar garis pinggir itu kotak adalah 2,5. Lihat tangan saya yang sebelah kiri, satu memegang. Jadi ketika menggaris, dua-duanya saya pegang. Dua penggaris saya pegang, penggarisnya. Nah itu, ketika ini saya pegang, saya tarik, satu menggaris. Jadi ketika saya menarik penggaris, yang penggaris bawah saya tahan dengan tangan yang ada pensilnya. Kemudian yang bagian atas sebagai penahan untuk kalau kita sedang menggaris. Jadi tidak ada yang bergerak. Jadi kalau satu bergerak, satu tetap. Jadi satu tetap, satu bergerak. Begitu seterusnya. Jadi kita samakan ukurannya, sejarak sesuai dengan instruksi gambar itu 4 mm jarak antar garis. Jadi ini saya contohkan saja. Untuk itu untuk kotak baris kedua. Sedangkan untuk kotak baris ketiga, kita harus membuat sudut kemiringan 45 derajat. Jadi 45 derajat. Gimana caranya? Ini gimana nih ukurannya nih? Kalau seperti ini. Caranya kalau seperti tadi bisa kita mengambil tegak lurus. Kalau yang sekarang kita harus memikirkan bagaimana ukurannya tegak lurus. Kita harus mutar bagaimana nih putarannya. Apakah seperti itu? Tapi secara ininya tetap gambarnya sama. Nah, gitu loh. Jadi ukurannya adalah dengan cara lihat penggaris bagian yang pendek kita harus samakan dulu dengan, karena sudut gambar kita itu mengambil 45. Jadi ini garisnya satu penggaris satu lagi disamakan dengan bentuk sudut seperti ini. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tahu berapa jarak nanti antar garis-garis tersebut. Ini loh. Nah, coba sudah sama, kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, kita tarik. Nah, ini satu ditahan, satu ditarik, satu ditahan, satu digeser. Jadi tidak ada yang ini. Nah, yang perlu diingat adalah kita samakan lagi penggaris ini. Nah, mana pas yang samanya? Setelah sama dari penggaris itu kita lihat, nah baru kita tarik. Satu tahan, satu tarik. Nah, yang tarik itulah menjadi, nah itu harus sama. Penggarisnya harus sama dengan garisnya. Karena kalau yang 45 itu sudutnya bisa dibentuk seperti itu. Cara pegangan dan posisi dari gambar kita, penggaris iku kita di media gambar. Ya, kita mulai. Ini dengan jarak 4 mm. Nah, sama dengan tadi. Kebetulan kita sedang, kalau yang tadi kita lurus atau vertikal, sekarang kita miring. Tetap menggunakan gambar ini. Jadi ketika satu ditahan, satu tetap, tangan kanan, tangan kiri saya, ya tangan kanan saya sebagai penggeser, dan ketika akan menggaris, saya tekan dengan jempol, dengan telunjuk kiri saya penggarisnya. Begitu juga terus. Ketika saya garis, tahan dengan jempol penggaris saya. Ketika saya mau menggaris lagi, menariknya, jaraknya kita tarik dan dengan tangan kanan kemudian digaris. Itu contohnya kita untuk menggaris, dan seterusnya seperti itu. Jadi yang rel bawah itu tidak boleh bergerak, nah itu contohnya, salah satunya untuk sudut kemiringan 45 derajat. Sekarang itu yang kita buat, dan selanjutnya prinsipnya sama sih. Kita membuat garis untuk yang 45 disamakan saja, 45 cuma prinsip bolak-balik aja beda. Dan kemudian yang membuat kotak-kotak pun sama, garis pinggir kotak-kotak pun sama. Tapi saya akan mencontohkan bagaimana membuat garis yang putus-putus. Nah, ini loh. Garis putus-putus. Nah, sama aja sebenarnya prinsipnya. Kita pergunakan sentian yang ada di penggaris untuk mengambil garis jaraknya
jarak garis 5 mili, jarak garis 5 mili dengan 1 cm. Jadi 1 cm garisannya, panjang garisnya putus-putus itu 1 cm, kemudian jarak 5 mili dengan jarak antar garis setengah cm. Jadi ini, nah, kita coba deh. Setelah sama kita sejajarkan, kita coba sejajarkan setengah senti, kita ambil 1 cm. Ingat, kita pengguna penggaris 1 cm, jarak antar penggaris 1,5. Ingat, 1 cm, setengah 1 cm. Kemudian kita ngambil setengah lagi, setengah 1 cm, setengah 1 cm. Jadi setengah kosong, 1 cm garisannya. Nah, seperti itu. Jadi kita ikutin aja penggaris kita itu ukurannya. Jadi mana yang setengah, mana yang 1, mana yang setengah, mana yang 1. Nah, kita tarik ke bawah dengan jarak setengah senti. Nah, jangan lupa kalau ada satu yang bergerak, satu yang ditahan. Seterusnya sampai ke bawah begitu. Jarak antar garis putus-putus tersebut setengah senti, kemudian yang digaris 1 senti, kemudian jarak antar garis yang putus-putus setengah senti. Nah, ini saya contohkan cara pengerjaan. Jadi lihat tangan saya. Ketika saya akan menggambar, satu menahan penggaris, tangan jempol dan telunjuk saya untuk menahan ketika saya menggaris. Kemudian kalau sekiranya ada selesai dalam penggarisan tersebut, saya lepas tangan jempol dan telunjuk saya tarik dengan tangan kanan yang megang pensil. Ya, garis. Ya, kemudian selanjutnya seperti itu terus. Jadi teori ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara supaya kita belajar bagaimana menggaris, karena ini merupakan dasar-dasar dalam menggambar. Kemudian selesai, saya lihatkan selesai, kita akan dapat lihat garisnya sejajar, garis putus-putus antara ini. Kemudian saya coba lanjutkan untuk menggambar berikutnya, yaitu gambar yang ada garis jarak setengah senti, jarak besar garis antar kecil dan garis jaraknya yang besar gitu. Seperti jarak antar garis yang kecil itu jaraknya 4 cm, tapi yang jarak antar garis yang kecil itu jaraknya 2 mili. 4 mili dan 2 mili. Nah, kita coba sama dengan prinsipnya garis miring itu. Ini biasanya dipakai untuk garisan, kalau di dalam bangunan itu garisan untuk bata, biasanya seperti itu. Kalau garis-garis putus-putus tadi biasanya untuk garisan gambar, dipotong atau segala macam. Kemudian ya kita coba sama dengan prinsipnya, kita sejajarkan penggarisnya, kita mulai. Iya, 4 mili, kemudian jarak garis kecilnya 2 mili. Kemudian 4 mili lagi. 4 mili lagi garisannya. Kemudian 2 mili lagi. Nah, 2 mili lagi. Seterusnya seperti itu. Jadi dalam menggambar itu lihat jari tangan saya. Satu menahan ketika saya menggaris, yang saya pegang dua-duanya, saya tahan. Jadi kalau udah sama, kita tidak bingung lagi dalam menggambar gitu. Lihat cara menggambar supaya kebiasaan sebenarnya dalam menggambar seperti ini. Ya, jadi 4 mili, 2 mili. Nah, kemudian 4 mili lagi, 2 mili. Nah, sekarang 2 mili gitu. Seterusnya seperti itu untuk gambar ini. Jadi ini beberapa contoh yang saya buat. Kemudian juga nanti saya contohkan satu lagi. Satu lagi adalah garis putus-putus seperti di bawah ini. Contoh garis putus-putus, tapi ada titiknya di tengah. Itu digunakan juga untuk potongan gambar biasanya di dalam menggambar. Potongan gambar. Kalau potong gambar menggunakan garis, titik, garis, titik. Ya, kita coba.
dengan jaraknya sama dengan yang tadi, cuman jarak garis itu sudah setengah senti ya, jarak garisnya 5 mili dengan panjang garis 1 senti, dan antar garis itu ke titik itu setengah senti, jadi di tengah-tengahnya lah. Nah, gitu. Jarak antar titik itu setengah senti, jarak antara titik dengan garisnya setengah senti. Nah, ini jadi kita lihat garis putus-putusnya ya. Nah, kita coba garis, kemudian titik dibagi 2 setengah sentinya, garis lagi, titik, garis 1 senti, titik. Jadi di antara jarak setengah senti itu ada titik gitu. Nah, begitu seterusnya. Ini saya contohkan saja pada saudara supaya yang penting itu teknik gambarnya ketika dalam menggunakan penggaris manual ini. Begitu seterusnya. Lihat tangan saya. Ketika saya tarik, ya, saya tarik, saya samakan, satu saya pegang. Telunjuk saya dengan jempol saya selalu menahan penggarisnya. Ketika saya menggambar, saya menggunakan jempol sama telunjuk saya untuk menahan penggaris. Nah, satu lagi untuk menahan penggaris yang lain. Jadi dia selalu satu rel, satu yang bisa bergerak. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita akan menyamakan garisnya, kita menggunakan 2 penggaris. Tetapi ketika sudah mulai bergerak, satu harus tetap. Setelah sesuai, satu harus tetap dan satu lagi bergerak. Seterusnya begitu. Jadi saling membantu dari penggaris-penggaris ini. Saya contohkan. Ini oke. Saya rasa itu beberapa contoh yang saya sampaikan. Mungkin saudara untuk melanjutkan tugas-tugas kita pada berikutnya, dan ini menjadi bahan saudara untuk perkuliahan menggambar teknik. Terima kasih, selamat bekerja.